Halo teman-teman, di sini saya mahasiswa atas nama Febrianus Baptista Walapurape dengan NIM 1906090020 ingin mempresentasikan tentang mata kuliah metode perancangan arsitektur mengenai perancangan rumah tinggal satu lantai profesi pengacara. Yang pertama, topik dan tema perancangan. Untuk topik sendiri saya mengambil topik Green Architecture. Untuk temanya yaitu pengolahan tapak dan kelestarian lingkungan. Untuk fakta dan informasinya, pada dasarnya rumah tinggal sederhana di Kota Kupang jarang menggunakan penerapan Green Architecture pada bangunan sederhana. Permasalahannya di sini adalah kebutuhan rumah tinggal sederhana yang dapat memadukan aktivitas ruang luar dan ruang dalam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk lokasinya sendiri, saya mengambil site di Jalan Jupiter dan Jalan Farmasi di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Batas site sendiri di pada bagian utara berbatasan dengan lahan kosong dan perumahan warga, bagian timur berbatasan dengan perumahan warga, bagian selatan berbatasan dengan ruko, dan bagian barat berbatasan dengan hotel. Untuk ukuran site sendiri yaitu dengan keliling 86 meter dengan luas site 465 meter persegi. Untuk analisis kebutuhan ruang di sini terdiri dari ayah, ibu, 2 anak dan pembantu. Untuk ayah sendiri membutuhkan ruang seperti garasi, carport, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur utama, kamar mandi dalam, ruang tamu, dan ruang untuk proyek. Untuk ibu sendiri yaitu garasi, gudang, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur utama, kamar mandi dalam, ruang tamu, kebun taman, dan dapur. Untuk anak pertama membutuhkan ruang seperti ruang keluarga, kamar tidur, ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur anak, dan kamar mandi luar anak. Untuk anak kedua membutuhkan ruangan seperti ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur anak, kamar mandi luar anak. Untuk pembantu sendiri membutuhkan ruang seperti kamar tidur pembantu, kamar mandi luar, dapur, pantry, gudang, tempat setrika, tempat cuci, dan tempat jemur. Ini untuk bagian diagram perzoningannya. Pada bagian konsep orientasi bangunan pada lokasi dan pengolahan fasad berdasarkan tanggapan dari lingkungan sekitar yang telah terbentuk. Lokasi terletak pada site berukuran 465 meter persegi. Keadaan lokasi sebagai daerah yang ramai membantu nilai lebih bagi lokasi. Orientasi bangunan lebih mengarah kepada suasana dari arah Bandara El Tari dan dari arah kampus Undana. Sedangkan bangunan memberi view bagi lingkungan melalui kepadatan lalu lintas dan suasana dari hotel. Untuk konsep fasad sendiri, saya mengambil konsep fasad rumah minimalis. Fasad rumah dan arsitektur rumah minimalis juga tak kalah memukau. Bentuk-bentuk geometri yang tak berisik ditambah dominasi warna monokrom mampu membuat fasad rumah tampak bersih dan terang. Meski begitu, fasad rumah minimalis juga tidak hanya didominasi warna terang seperti putih, warna gelap seperti hitam, justru bisa memunculkan kesan yang elegan. Di samping itu, fasad rumah minimalis juga menggabungkan beberapa unsur alam seperti batu alam dan kayu sebagai aksen. Untuk bagian perancangan dimensi. Untuk carport sendiri berukuran 5,5 x 7 meter. Untuk garasi sendiri berukuran 5,5 x 7 meter.
Untuk ruang tamu berukuran 3 kali 3,5 meter. Untuk ruang keluarga berukuran 3 kali 3,5 meter. Untuk kamar tidur utama berukuran 4,5 kali 4 meter. Untuk kamar tidur anak berukuran 3,5 kali 3 meter. Untuk kamar tidur pembantu 2,5 kali 3 meter. Untuk kamar tidur sopir 2,5 kali 3 meter. Untuk kamar mandi atau WC utama berukuran 2,5 kali 3 meter. Untuk kamar WC umum 2,5 kali 2 meter. Untuk bentuk bangunan, masa bangunan sendiri saya mengambil sesuai dengan profesi pengacara yaitu palu pengacara. Dapat dilihat bentuk dan untuk selanjutnya masuk ke konsep struktur. Untuk pada bagian substruktur saya menggunakan fondasi tiang pancang. Kelebihan dari fondasi tiang pancang adalah fleksibilitas pembangunan, kemudian fondasi yang sangat kuat dan daya tahan lama. Untuk pada bagian superstruktur saya menggunakan slope dengan ukuran 15 kali 20 cm. Pada bagian kolom saya menggunakan ukuran 15 cm kali 15 cm. Untuk tembok saya menggunakan batako. Dan untuk pada bagian upper struktur saya menggunakan baja ringan dan genteng. Selanjutnya masuk ke konsep utilitas. Untuk pada konsep utilitas saya menggunakan air PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih dalam bangunan. Untuk jaringan listrik saya menggunakan listrik PLN, digunakan sebagai sumber energi listrik utama dalam menyuplai kebutuhan energi listrik dalam bangunan. Sekian hasil presentasi saya hari ini. Terima kasih.